4 golongan manusia yang ditakuti setan berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Orang yang taat kepada Allah dan beriman. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa setan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Orang-orang yang taat kepada Allah, mematuhi perintahnya, dan memiliki keimanan yang kuat bisa dianggap sebagai golongan yang ditakuti setan. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka anggaplah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. 2. Ahli ibadah yang konsisten. Orang-orang yang tekun dalam beribadah dan senantiasa menjaga ketaatan mereka kepada Allah dapat dianggap sebagai golongan yang ditakuti setan. Mereka yang rutin melakukan ibadah, seperti salat, puasa, dan lainnya, menjauhkan diri dari godaan setan. Sesungguhnya iblis itu tidak dapat menyesatkan orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Quran Surah An-Nahl ayat 99. 3. Pemimpin yang adil. Pemimpin atau otoritas yang adil, yang memimpin dengan keadilan dan kebenaran, dapat menjadi sosok yang ditakuti setan. Keadilan dalam kepemimpinan menciptakan ketertiban dan keadilan, yang bertentangan dengan tujuan setan untuk menciptakan fitnah dan kekacauan. Barang siapa yang menjadi pemimpin bagi suatu kaum, kemudian ia tidak sungguh-sungguh berjuang mencari kebaikan untuk kaumnya, maka ia tidak akan mencium bau surga. 4. Orang yang berbuat baik dan bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang yang aktif melakukan kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama, dan berusaha memperbaiki masyarakat dapat menjadi golongan yang ditakuti setan. Setan cenderung mencoba menggoda dan menghalangi manusia dari perbuatan baik. Dan orang-orang yang bersabar mencari keridaan Tuhannya dan mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, dan menolak kejahatan dengan kebaikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Quran Surah Fussilat ayat 35. Perlu diingat bahwa interpretasi dan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis bisa bervariasi, dan pemahaman ini sebaiknya disesuaikan dengan bimbingan ulama dan cendekiawan Islam.